alergi pada anak-anak bisa dicetuskan dari faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Contoh dari luar seperti penggunaan bahan-bahan iritan, salah satunya penggunaan sabun-sabun yang mengandung antiseptik, itu paling sering terjadi pada anak-anak di Indonesia. Terus kemudian untuk faktor dari dalam seperti makanan sebenarnya banyak sekali untuk makanan itu, tapi untuk memastikannya perlu dilakukan tes alergi. Kalau anak-anak lebih baik untuk tes alerginya lewat tes alergi dari darah ya, daripada yang kalau untuk dewasa seperti prick test tidak disarankan, karena syarat untuk tes alergi prick test itu pasien harus dalam keadaan tenang, kemudian kooperatif. Kemudian bisa juga faktor dari luar yang lainnya seperti alergi dari debu rumah. Jadi yang namanya alergi itu tidak pandang usia ya, bisa terjadi ketika baru lahir, usia bayi 1 tahun, di bawah 1 tahun, atau usia anak-anak usia di bawah 5 tahun. Gejala alergi tadi seperti ruang merah, kemudian kulit kering, terus disertai dengan rasa gatal. Jadi kita mengobati alergi pada anak-anak tergantung derajat keparahannya. Misalkan hanya ringan, bisa kita anjurkan untuk pemberian pelembabnya lebih sering, kemudian dengan pemberian steroid topikal itu untuk derajat yang ringan ya. Kadang-kadang kita berikan juga obat antihistamin untuk mengurangi gatalnya. Kemudian untuk yang sedang sampai berat, nah itu kita tambahin beberapa obat-obat steroid. Kemudian kadang-kadang dengan obat steroid ataupun topikal ataupun oral itu tidak ada perbaikan, pasien kita anjurkan untuk fototerapi. Jadi fototerapi itu bisa untuk mengurangi gatal yang sangat gatal. Jika tidak diobati secara baik, akan menurunkan kualitas hidup anak tersebut. Contohnya tidurnya tidak pulas, akhirnya kualitas hidupnya jelek, kemudian moodnya juga jelek. Disarankan untuk para orang tua tidak mengobati sendiri untuk anak-anaknya ya, karena kita mengobati anak itu dia berbeda dengan dewasa. Kemudian tergantung keparahan penyakitnya juga. Kalau ringan atau sedang itu juga beda dengan kalau penyakitnya parah. Salah satu poin yang paling utama, jadi menghindari pencetusnya. Kalau memang pencetusnya debu rumah, tumbuh debu rumah ya, sering-sering membersihkan ruangan. Jangan ada karpet di dalam kamar ataupun di ruang tamu. Kemudian rutin membersihkan AC-nya. Misalkan pemakaiannya hampir 24 jam, sebaiknya dibersihkan AC-nya sekitar 1,5 sampai 2 bulan sekali. Tapi kalau hanya dipakai untuk tidur saja sekitar 8 jam, jadi dibersihkannya 3 bulan sekali. Itu kalau misalkan pemicunya debu rumah ya. Kemudian yang kedua, mandi 1 sampai 22 kali per hari. Untuk bayi-bayi di bawah 1 tahun disarankan untuk memakai air som-som kuku saja sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu akan membuat kulit semakin kering, akhirnya akan menambah semakin gatal. Nanti kalau anak-anak udah agak besar, nanti dicoba untuk memakai air biasa atau air dingin, tapi bertahap ya, jangan langsung stream langsung air dingin, nanti kaget anaknya. Kemudian mandi juga perlu diperhatikan, memakai sabun yang banyak pelembabnya, yang mengandung pelembab. Kemudian jangan terlalu wangi, kemudian jangan hindari yang berwarna, karena itu banyak mengandung bahan pengawet. Kemudian lama mandinya kalau bisa jangan terlalu lama, nggak usah pakai acara berendam, itu akan menambah kering juga. Cukup 10 sampai 15 menit saja ya. Setelah mandi sebaiknya memakai pelembab. Pelembabnya sebaiknya
yang mengandung bahan-bahan khusus ya. Contohnya pelembab-pelembab yang ada kandungan ceramide ataupun bahan-bahan lainnya, dan pengaplikasian pelembabnya sebaiknya 3 menit setelah mandi. Jadi segera setelah mandi 3 menit dah paling tidak, langsung dikasih pelembab ya. Baru kalau sudah selesai pakai pelembab, baru pengaplikasian salep topikalnya. Misalkan oleh dokternya diberikan salep racikan, nah itu pengaplikasiannya setelah pakai pelembab. Salam sehat.